merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Dan desa di mana kantor kecamatan terletak pada Jalan Pamung Praja nomor 2. Desa Mandiri terbentuk pada tahun 1999, di mana saat itu desa ini masih berstatus sebagai persiapan hasil dari pemekaran desa Tomoni. Penduduk yang menghuni desa Mandiri terdiri dari kurang lebih 80% keturunan transmigran kolonisasi Belanda pada tahun 1939 yang didatangkan dari Pulau Jawa. Sedangkan 20% lainnya adalah pendatang dari daerah-daerah yang lain. Luas wilayah desa Mandiri sekitar kurang lebih 3 km persegi, membentang dari timur ke barat sepanjang 1,8 km, dari selatan ke utara sepanjang 1,2 km. Sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Tomoni, dan sebagian besar lahan di desa Mandiri digunakan sebagai lokasi tempat tinggal dan lokasi pembangunan sarana pendidikan di wilayah Kecamatan Tomoni. Sebelumnya desa ini menjadi bagian dari Desa Induk Tomoni, di mana terdapat banyak toko-toko pusat perbelanjaan, bank-bank sentral, dan para pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan, tepatnya di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni. Sumber daya manusia di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur mempunyai potensi dalam perannya sebagai makhluk sosial aktif dan transformatif. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat mengelola dirinya sendiri serta potensi yang terkandung di alam untuk tercapainya kesejahteraan hidup. Di Desa Mandiri sendiri, ada beberapa orang yang telah mengembangkan potensi masyarakatnya untuk meningkatkan ekonomi lokal. Contohnya, terdapat usaha pembuatan atap rumbia yang terbuat dari daun pohon sagu. Usaha tersebut telah memberdayakan masyarakat lokal sebagai pekerja dan bisa meningkatkan ekonomi lokal. Selain pembuatan atap rumbia, di Desa Mandiri juga terdapat sebuah perusahaan konsorsium berdaya hijau industri pengolahan kayu rakyat, di mana perusahaan ini hanya satu-satunya di Indonesia yang berada di Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 yang memiliki kurang lebih 70 karyawan atau pekerja, yang sebagian besar karyawannya berasal dari Desa Mandiri. Kayu-kayu yang digunakan di perusahaan ini berasal dari hutan rakyat, yang artinya sama sekali tidak merusak hutan lindung yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Dari viner-viner tersebut tidak hanya dikirim ke luar kota, namun sampai ke luar negeri. Berdasarkan wilayah pemanfaatannya,
Desa mandiri memiliki potensi sumber daya pembangunan seperti 1 unit kantor desa, unit perpustakaan desa, desa mandiri juga memiliki 1 tempat pemakaman umum yang dimana tidak hanya warga desa mandiri yang bisa menggunakannya, tetapi bisa dari warga yang berasal dari desa lain. Di desa mandiri juga terdapat gedung SD sederajat. Yang pertama, Sekolah Islam Terpadu Albina yang terletak di Dusun Kebun Rami 2. Dan yang kedua, SDN 186 Kebun Rami. Untuk gedung sekolah SMP, Desa Mandiri memiliki 2 unit. Yang pertama yaitu SMP Negeri 1 Tomoni yang terletak di Jalan Pamung Praja nomor 7. Selanjutnya yaitu SMP IT Albina, di mana SMP ini masih menjadi bagian dari SD IT Albina yang terletak di Dusun Kebun Rami 2. Untuk gedung sekolah SMA, Desa Mandiri memiliki 1 unit sekolah menengah atas, yaitu SMA Negeri 8 Luwu Timur. Untuk prasarana kesehatan, Desa Mandiri memiliki 1 unit puskesmas yang belum lama dibangun di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni. Desa Mandiri juga memiliki 1 unit posyandu yang digunakan untuk memberikan layanan kesehatan ibu dan anak. Dan untuk prasarana ibadah, Desa Mandiri memiliki 4 unit masjid dan 2 unit musola. Salah satunya yaitu Masjid Nur Rahman yang terletak di Dusun Kebun Rami 1. Kami inginkan desa kami itu jauh lebih baik dari sekarang, misalkan dari segala aspek, contoh yaitu dari aspek pelayanan kepada masyarakat, yang notabene-nya mungkin masyarakat disibukkan oleh pekerjaan, tapi kami insya Allah akan melayani dengan sepenuh hati, meskipun itu harus menjemput bola, kata orang. Terus yang kedua yaitu penataan lingkungan, misalkan dari sarana prasarana baik yang belum terjangkau maupun yang sudah ada, itu akan kami benahi dan kami pelihara. Terus kami juga ingin menerapkan dan memberdayakan masyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang desa, bahwa dana desa itu peruntukannya juga untuk pemberdayaan masyarakat ke depan, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, mendatangkan penyuluh pertanian, dan memberdayakan masyarakat yang ada di desa kami
terutama anak-anak yang masih dalam pengangguran.